Hai guys, aku lagi riset nih. Kira-kira IHSG ditutup berapa ya tahun 2022? Ternyata aku menemukan ada 4 saham yang secara histori 77% berpeluang naik. Dan ada juga 2 saham yang secara histori 88% berpeluang naik. Apa saja sahamnya? Yuk kita cek data dan faktanya. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Apa kabarnya nih? Semoga kamu masih tetap optimis di akhir tahun 2022 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah lama subscribe dan nyalakan notifikasi YouTube channel finansialku.com. Beberapa waktu lalu itu aku lagi research untuk buat materi seminar investasi saham di akhir tahun. Ya, biasanya tema yang diangkat itu adalah window dressing. Di video kali ini aku mau ceritain kamu tentang satu fenomena window dressing di Indonesia. Yang kedua, saham apa yang biasanya naik saat window dressing. Dan yang ketiga, akhir tahun 2022 IHSG itu akan ditutup ke berapa? Nah, video ini itu akan ada banyak banget data dan faktanya, serta juga ada beritanya. So, supaya kamu lebih mudah ngikutinnya, aku udah buat timestamp. Dan kalau penjelasanku terlalu lambat, boleh dong dipercepat aja di 1,25 kali. Oke, yuk kita bahas yang bagian pertama, apa itu window dressing. Apakah kamu pernah memperhatikan kalau di akhir tahun, biasanya nih ya, saham-saham itu mengalami kenaikan? Nah, menurut kamu nih ya, dalam 15 tahun terakhir ini, berapa kali sih IHSG ditutup naik atau ditutup hijau? Silahkan tuliskan tebakan kamu di kolom komentar sebelum aku liatin datanya. Oke, udah? Oke, thank you. Coba perhatikan data IHSG selama 15 tahun terakhir. Aku coba ambil data seasonality dari aplikasinya Stockbit. Nah, buat kamu yang belum tahu, seasonality ini menunjukkan kecenderungan performa atau kinerja suatu indeks. Di sini contohnya indeksnya IHSG, kamu bisa lihat di situ IHSG tulisannya, atau juga saham setiap bulannya dari periode tahun ke tahun. Nah, kalau kamu perhatikan di bulan Desember itu IHSG atau indeks harga saham gabungan selalu mengalami kenaikan. Bahkan rata-rata kenaikannya mencapai 3,71%. Keren ya? Selain IHSG, indeks LQ45 itu juga mengalami window dressing dalam 15 tahun terakhir. Nah, rata-rata kenaikan di bulan Desember itu 4,06%. Lebih tinggi ya. Coba perhatikan datanya. Gimana guys? Apakah kamu optimis IHSG juga akan naik di tahun ini? Jika yes, boleh dong kasih like-nya. Kita lihat berapa banyak nih yang optimis. Oke? Sayangnya, kita itu belum bisa nih beli indeks IHSG atau LQ45. Tapi ada fun fact. Nih, fun fact-nya. Pada 7 Desember 2020, Bursa Efek Indonesia memperkenalkan produk turunan yang namanya produk kontrak berjangka Index FX IDX 30 atau singkatannya IDX 30 Futures. Jadi, kita bisa beli kontrak berjangka IDX 30. Nah, coba kita lihat kinerja IDX 30. Lumayan lah ya, IDX 30 ini peluang naiknya 90% dengan rata-rata kinerja 3,33%. Jadi kalau kita beli futuresnya IDX 30, itu paling nggak ada kemungkinan 90% naik dengan rata-rata kinerja 3,3%. Lumayan, nggak jelek-jelek amat. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama kita. Vin, kok bisa sih IHSG itu ditutup naik terus gitu? Bahkan saat ada pandemi COVID-19 pun tetap naik. Jawabannya karena itu ada efek dari perusahaannya, atau kita sebutnya istilahnya emiten, perusahaan yang ada di bursa. Kedua, perusahaan manajer investasi yang mengelola investasi reksadana atau investasinya kita. Dan yang ketiga, kitanya sebagai individual investor. Nah, kita bahas nih satu-satu. Emiten atau perusahaan itu biasanya melakukan beberapa hal untuk mendongkrak kinerja laporan keuangan. Setidaknya nih, ya di berita-berita itu dikabarkan lah kinerjanya meningkat gitu, kurang lebih minimal gitu. Nah, biasanya emiten akan memberikan diskon akhir tahun. Kemudian ada juga yang menunda pembayaran tagihan, dan juga kegiatan lainnya. Nah, selain emiten, juga ada perusahaan manajer investasi nih yang mengelola reksadananya kita. Nah, biasanya nih, mereka akan melakukan kegiatan jual beli saham untuk ngatur ulang isi reksadananya. Atau kita kenal dengan istilah rebalancing portfolio. Nah, mereka itu akan menjual saham-saham yang underperform atau yang nggak perform gitu, dan beli lagi saham-saham yang berpotensi naik atau rising-nya.
Dan terakhir dari investor retailnya, ya kita-kita ini nih ya. Biasanya kita akan nambah saham di akhir tahun. Ya mungkin karena ada bonus akhir tahun lah, atau mungkin ada rezeki akhir tahun lah, pokoknya kita nambah gitu. Vin, lalu pilihan sahamnya apa aja? Nah yuk coba kita lihat saham-sahamnya apa. Kita lihat datanya. Saham-saham apa yang naik? Sederhananya adalah saham-saham yang memiliki bobot besar atau menggambarkan IHSG. Nah, berikut ini data yang aku rangkum. Jadi, berdasarkan data tersebut, ada dua saham yang punya potensi naik 88,8%, yaitu saham Bank BRI atau BBRI dan saham Telkom, TLKM. Kemudian, ada 4 saham yang punya potensi naik 77,7%. Ada saham ASII, Astra, Bank BCA, BBCA, Bank BNI, BBNI, dan Bank Mandiri, BMRI. Nah, di video ini kita coba bahas saham Bank BRI dan Telkom aja ya. Dan satu lagi nih, analisa ini itu untuk edukasi dan tukar pikiran aja. Jadi bukan saran investasi. Oke, setuju ya? Lanjut ya, saham Bank BRI. Yuk kita analisa. Yang pertama, saham BRI. Oh ya, sekarang ini aku tidak pegang saham Bank BRI. Secara seasonality, BBRI itu punya histori 89% kenaikan dengan rata-rata kinerja 4% di Desember. Coba kamu lihat grafik seasonality-nya. Berita baiknya, labanya Bank BRI itu melesat 103,34% per kuartal 3 tahun 2022. Kamu tahu nggak sih, segede Bank BRI dalam 9 bulan kerja atau 3 kuartal kerja itu menghasilkan keuntungan bersih ya, ini bersih loh ya, 39,16 triliun rupiah. 9 bulan gitu. Sebulan 4 triliun berarti ya. Lebih ya. Gede loh ya. Nah, kenaikannya besar banget tuh dibandingin tahun lalu sebesar 19,26 triliun. Naiknya kurang lebih 20 triliun sendiri. Pak Sunarso dan Insan Brilian, Bapak Ibu luar biasa banget. Hebat. Coba kita perhatikan price book value atau PBV dan PER atau price earning ratio dari BBRI. Buat kamu yang masih roaming dengan istilah PBV atau mungkin PER, saranku tonton video ini. Yuk, borong saham, gini caranya cari saham murah. Atau kalau mau belajar lengkap, itu ada satu playlist ya yang sudah aku pernah buat. Itu namanya ingin mulai investasi saham. Klik aja langsung di situ, oke? Teman-teman coba perhatikan data PBV band dari BBRI berikut ini. Berdasarkan PBV band, BBRI ini sekarang sudah berada di atas rata-ratanya. Boleh dibilang nggak murah-murah banget atau nggak diskon-diskon gede lah gitu. Dari PBV band itu sebenarnya masih ada potensi naik nih, sampai dengan harga Rp4.900. Sebenarnya untuk analisa bank itu aku lebih cocok menggunakan PBV band. Tapi it's okay, kita coba juga cek dengan PE band atau price earning band BBRI. Nah, berdasarkan PE band, itu harga BBRI itu juga sudah berada di atas rata-ratanya. Jadi memang nggak bisa dibilang murah atau terdiskon banget gitu. Dari per band itu masih ada potensi naik, itu masih sampai dengan angka sekitar 4.890 perak. Nah, bagaimana dengan pergerakan harganya? Yuk kita lihat chart atau grafik Bank BRI. Secara teknikal, BBRI itu trennya masih naik. Coba kamu perhatiin ya, masih naik kan? Dan di situ tuh ada gap antara harga 4.753 sampai dengan 4.846. Coba perhatiin ya. Nah, menarik kan ya? Lalu bagaimana dengan saham Telkom? Sekali lagi, analisa ini adalah sarana edukasi, bukan saran investasi. Oke? Dan sekarang ini aku sudah pegang saham Telkom dan cukup besar di portofolioku. Jadi bisa jadi nih ya, analisaku ini nggak objektif. Oke? Satu, cerita Telkom ini agak berbeda dengan Bank BRI. Pada laporan keuangan kuartal 3 kemarin, itu laba bersih Telkom turun menjadi 16,5 triliun. Penurunan ini terjadi bukan karena performa bisnisnya Telkom yang turun, melainkan ada kerugian yang belum terrealisasi, atau kita sebut istilahnya tuh floating loss, atas investasi Telkomsel ke Gojek Tokopedia atau Goto. Gini, aku ceritain ya biar nggak roaming ya. Oke, aku ceritain tentang floating loss. Jadi, Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsel, itu invest di sahamnya Gojek Tokopedia jauh sebelum mereka IPO. Nah, sekarang ini
saham Gojek Tokopedia atau singkatannya GoTo itu sudah ada di bursa. Dan sahamnya itu harganya naik turun. Oke, jadi ada kemungkinan rugi. Nih grafiknya. Menurutku memang wajar karena saham sektor teknologi itu sedang terkoreksi harganya. Satu hal yang paling penting menurutku, perusahaan GoTo itu banyak melakukan efisiensi dan perbaikan secara internal. Semoga kinerja GoTo juga makin baik. Nah, menurut bisnis.com itu disampaikan kerugian investasi ini atau floating loss-nya ini mencapai 3 triliun rupiah. Kerugian ini baru ada di catatan keuangan, tapi belum benar-benar rugi. Kok bisa gitu? Ya karena Telkomsel itu belum jual sahamnya GoTo, mereka masih pegang. Apakah saham Telkom sedang terdiskon? Yuk kita coba lihat PBV band dan juga PE band dari saham Telkom. Berikut ini PBV band dari saham Telkom. Sekarang ini harga Telkom itu masih berada jauh di bawah rata-rata PBV. Telkom itu masih berpotensi naik sampai ke harga 4.205 sampai dengan ke 4.396 rupiah. Nah kalau saham Telkom itu aku lebih suka sebenarnya melihat pair-nya. Ya karena perusahaan Telkom itu memberikan pertumbuhan laba yang relatively stabil. Coba kita lihat PE band-nya dari Telkom. PE saham Telkom sekarang ini berada di bawah rata-rata PE setahun. Jadi menurutku masih ada potensi kenaikan harga itu menjadi 4.143 sampai dengan 4.353 rupiah. Lalu bagaimana nih dengan pergerakan harga saham Telkom? Coba kita lihat pergerakan harga saham Telkom. Secara teknikal sekarang ini sedang koreksi dan ada beberapa gap harga. Gapnya itu antara harga 4.087, coba kamu perhatiin, sampai dengan di harga 4.117. Jadi ini harus ditutup dulu, baru bisa naik lagi. Oke, gimana nih analisa Bank BRI dan Telkomnya? Kalau kamu suka, boleh dong di-share juga ke teman-teman kamu dan thank you ya. Vin, kok kamu analisanya dicampur sih antara fundamental dan teknikal? Jadi gini teman-teman, untuk saham-saham blue chip itu memang biasanya dihargai lebih tinggi dari nilai wajarnya. Jarang banget diskon. Jadi menurutku it's fine ya kalau kita melihat ceritanya, kemudian lihat sekilas kinerja laporan keuangannya, dan juga cek pergerakan harganya. Strategi analisa saham itu beda-beda. Kalau kasusnya itu untuk saham-saham value investing, aku akan menganalisa dengan cara yang berbeda. Vin, gimana nih dengan Astra, BCA, BNI, dan Bank Mandiri? Gini. Kalau aku bahas lagi di video ini, itu bakal panjang banget tuh, karena ada 4 saham lagi. Gimana kalau kita bahas di live webinar aja di aplikasi Finansialku? Kalau kamu setuju, boleh tulis di kolom komen, katakan setuju. Nah, kalau memang banyak yang mau, oke, nanti aku bilang sama timku buatin live webinar di aplikasi Finansialku. Jadi, kamu bisa langsung download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Selain ada live event di aplikasi Finansialku, itu kamu juga bisa mulai mencatat pengeluaranmu secara otomatis. Jadi ada Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri itu bisa terkoneksi secara otomatis. Yang kedua, kamu bisa merencanakan keuangan kamu. Mau beli rumah, pensiun, dan lain sebagainya, ada. Yang ketiga, kamu bisa cek kesehatan keuangan kamu. Keempat, kamu bisa konsul dengan perencana keuangan, termasuk ngobrol sama aku juga. Kelima, kamu bisa belajar keuangan dengan puluhan video online course yang sudah ada di situ. Kamu bisa coba gratis 30 hari pertama dan seterusnya, itu kamu perlu berlangganan. Harganya cuma Rp35.000. Yes, 1 gelas kopi kamu per bulan. Kalau kamu mau diskon lebih besar, bayarnya tahunan aja. Cukup Rp350.000 per tahun. Affordable banget ya, mantap. Terakhir, aku mau cerita mengenai IHSG 2022. Kira-kira IHSG mau dibawa ke angka berapa ya? Yuk kita bahas. Jadi gini teman-teman, aku coba rangkum dari berbagai sumber di Google. Kamu bisa klik sendiri, kamu bisa riset sendiri sebenarnya. Nah, kemudian aku rangkum menjadi sebuah tabel berikut ini. Range-nya itu adalah sekitar 7.325 sampai dengan 7.800. Supaya kamu gampang nih baca tabelnya, ini udah aku buatin juga grafiknya. Coba perhatiin grafiknya. Lihat ya. Kalau kita lihat dari grafik harganya IHSG, sebenarnya masih ada potensi naik. Ya, menurutku ini perlu update lebih lanjut pergerakan-pergerakan harga IHSG. Nah, sejauh ini angka tertinggi IHSG dalam 52 minggu terakhir itu sekitar 7.355. Ini jadi support yang sangat kuat.
Semoga kamu enjoy dengan ceritaku dan analisa-analisaku ini, dan aku sendiri optimis dengan IHSG. Sejauh pemerintah kita, pemerintah Pak Jokowi tetap fokus melakukan perbaikan. Kalau kamu mau konsultasi keuangan atau mau dibantu review investasi kamu, boleh klik link berikut ini atau hubungi timku di nomor ini. Siap? Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.